Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Ibu yang baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini adalah sebuah sistem organ yang akan mengatur semua kerja dari sistem organ yang lain. Dia yang akan mengatur kerjasama dan keterhubungan antara satu sistem organ dengan sistem organ yang lain. Sistem koordinasi terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama, sistem saraf. Yang kedua, sistem endokrin atau hormon. Dan yang ketiga adalah sistem indera. Sistem koordinasi merupakan sistem yang paling penting dalam tubuh manusia. Kita lihat di sini, ini adalah sistem koordinasi. Jantung bisa bekerja karena ada pengaturan dari sistem saraf. Begitu juga dengan sistem gerak, yaitu tulang dan juga otot dapat bekerja karena ada pengaturan dari sistem saraf. Kemudian sistem pencernaan dapat bekerja dengan baik karena ada pengaturan dari sistem saraf. Sistem reproduksi juga dapat bekerja dengan baik karena ada pengaturan dari sistem saraf. Sistem ekskresi juga dapat bekerja dengan baik karena ada pengaturan dari sistem saraf. Jadi semua fungsi organ di dalam tubuh kita yang tergabung dalam sistem-sistem organ yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, itu semuanya diatur kerjanya oleh sistem koordinasi yang terdiri dari sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan juga sistem indera. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu akan sampaikan dulu tentang sistem saraf. Sistem saraf tersusun dari sel-sel saraf. Satu sel saraf itu disebut sebagai neuron. Ya, bagaimana struktur dari neuron? Kita dapat lihat seperti ini. Ada struktur bagian dendrit, ini dendrit, kemudian ini badan sel, ini akson atau neurit, dan ini adalah ujung dari akson. Sistem saraf ini atau neuron ini nanti akan bekerja sebagai reseptor, artinya penerima rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar nanti akan diterima oleh dendrit. Dari dendrit disalurkan ke badan sel. Dari badan sel kemudian nanti akan disalurkan ke sepanjang akson. Dari akson nanti akan disalurkan melalui ke akson terminal atau ujung akson. Bagaimanakah organel penyusun dari sistem saraf? Kita lihat di sini, yang paling pentingnya adalah badan sel saraf. Badan sel saraf seperti juga dengan sel saraf yang lain memiliki organel-organel. Yang pertama ada nukleus, kemudian juga ada retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, kemudian badan Golgi, dan juga mitokondria. Nah, yang paling mencolok dibandingkan dengan sel yang lain adalah pada sel saraf memiliki banyak mitokondria. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa mitokondria ini adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang akan digunakan untuk kerja sel saraf. Jadi semakin banyak mitokondria ditemukan dalam satu sel, maka akan semakin banyak energi yang dihasilkan. Semakin banyak energi yang dihasilkan artinya bahwa sel tersebut bekerja sangat aktif. Karena sel saraf ini dia bekerjanya terus-menerus, tidak ada istirahat gitu ya. Nah, sel saraf ini dapat diistirahatkan ketika memang organ yang ada pada sel saraf tersebut tidak digunakan. Misalkan ketika kita tidur, maka saraf-saraf mata istirahat. Ketika kita tidak makan, maka sel-sel saraf yang mengatur kerja sistem pencernaan makanan diistirahatkan. Ya. Nah, yang harus diketahui bahwa sel-sel saraf itu tidak dapat memperbanyak diri. Jadi, kalaupun ada sel saraf yang mati, itu tidak bisa dihasilkan kembali sel saraf yang baru. Sel saraf itu hanya memiliki kemampuan yaitu untuk memperbaiki sel-sel saraf yang rusak. Ya, makanya kalau ada orang yang sakit stroke, biasanya ketika mereka melakukan fisioterapi untuk proses pengobatan, itu tidak akan kembali organnya berfungsi 100% seperti semula. Memang ada perubahan, dapat bergerak misalkan dari awalnya dia lumpuh,
tidak dapat bergerak, jadi dapat bergerak sedikit, tapi tidak bisa pergerakannya kembali 100% seperti semula. Karena sel saraf itu tidak dapat menghasilkan sel saraf yang mati, dia hanya memiliki kemampuan untuk memperbaiki sel saraf yang rusak. Oke, seperti yang sudah kalian pelajari di SMP, bahwa sel saraf itu ada 3 jenis. Ada sensoris, ada motoris, ada konektor. Sensoris berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar, kemudian motoris untuk melakukan gerak atau respon, kemudian konektor adalah untuk menghubungkan antara sel saraf sensoris dengan sel saraf motoris. Sel saraf sensoris, ini seperti ini ya, sel saraf sensoris ini terdapat di seluruh permukaan tubuh dan juga di semua indera. Dia berfungsi untuk menerima stimulus dari luar. Kalau misalkan sel saraf sensorisnya ada di mata, berarti dia berfungsi untuk menerima cahaya yang dipantulkan oleh benda. Kalau misalkan sel saraf sensoris yang ada di telinga, maka dia berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang merambat di udara. Kalau misalkan sel sensoris yang ada di kulit, berarti dia berfungsi untuk menerima rangsangan, bisa berupa dingin, bisa berupa panas, bisa berupa sentuhan, dan lain-lain. Nanti untuk sel saraf sensoris akan dijelaskan lebih lanjut di sistem indera. Oke, selanjutnya adalah motoris. Sel saraf motoris ini akan terdapat di dalam kelenjar ataupun otot. Dia berfungsi untuk memberikan respon, memberikan gerak sebagai respon dari stimulus yang diterima. Sementara yang konektor, ini konektor, dia menghubungkan antara sel saraf sensoris dengan sel saraf motoris. Sel saraf konektor ini terdapat di otak dan di sumsum tulang belakang. Jadi nanti proses kerjanya seperti ini, misalkan rangsangan dari luar, misalkan berupa cahaya yang dipantulkan oleh benda, diterima oleh mata. Dari mata nanti akan dibawa oleh sel saraf sensoris menuju ke sel saraf konektor. Nah, di sel saraf konektor, misalkan ini yang ada di otak, dia akan mengolah cahaya benda apakah yang memantulkan cahaya tersebut, ya. Nah, kemudian nanti setelah diolah, oh ternyata itu adalah sebuah pensil. Nah, nanti kata otak, ambil pensil untuk menulis, ya, ambil pensil untuk menulis di kata si konektor yang ada di otak. Kemudian nanti perintah ambil pensil untuk menulis akan dibawa ke sel saraf motoris. Karena perintahnya ambil pensil untuk menulis dan yang mengambil pensil adalah organ tangan, maka motoris yang akan menerima perintah dari otak adalah motoris yang ada di tangan, gitu ya. Jadi nanti perintah dari otak, dari konektor tadi dibawa ke motoris otot, maka nanti otot tangan akan bergerak mengambil pensil. Nah, jadi apapun yang terjadi dalam tubuh kita itu semuanya hasil kerja dari sensoris, konektor, dan motoris. Sensoris yang akan menerima stimulusnya, rangsangannya, kemudian konektor yang akan mengolah setiap rangsangan yang masuk ke dalam tubuh sehingga nanti dihasilkan perintah, sementara motoris adalah yang akan membawa perintah dan akan melakukan proses respon, ya, sesuai dari perintah dari otak. Oke, nah sekarang bagaimana proses penjalanan impuls dari sensoris ke konektor kemudian ke motoris. Nah, proses penghantaran impuls itu terjadi melalui 2 cara. Yang pertama, potensial aksi sepanjang sel saraf. Yang kedua adalah sinapsis. Kita lihat untuk potensial aksi sepanjang neuron. Ada 3 istilah di sini yang diberlakukan. Yang pertama adalah polarisasi, yang kedua depolarisasi, yang ketiga adalah repolarisasi. Polarisasi adalah keadaan istirahat di mana neuron tidak sedang dalam proses melakukan penghantaran impuls. Sementara depolarisasi adalah keadaan di mana neuron sedang terangsang, artinya dia sedang dalam proses menghantarkan impuls atau rangsangan. Yang ketiga adalah repolarisasi, yaitu keadaan neuron yang kembali istirahat
setelah dia melakukan penghantaran impuls. Lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Kalau diibaratkan, saraf itu seperti kabel listrik gitu ya. Di luarnya dia ditutup pakai plastik sebagai membran, sementara di dalamnya terdapat serabut-serabut listrik ya, serabut-serabut baja. Nah, saraf juga sama, dia menghantarkan impuls berupa aliran listrik. Nah, setiap aliran listrik pasti dia berhubungan dengan ion positif dan negatif ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah sebuah neuron, keadaan dalam neuron. Ketika neuron sedang istirahat, sedang tidak menghantarkan impuls, maka keadaannya di dalam neuron, dalam membran neuron, itu posisinya dalam keadaan ion negatif. Sementara di luar, posisinya adalah ion positif. Gitu ya. Jadi ini dalam keadaan istirahat. Di dalam negatif, di luar positif. Nah, sekarang bagaimana kalau impuls datang atau rangsangan datang? Ketika ada impuls datang, ketika ada rangsangan datang, maka terjadi proses depolarisasi, yaitu terjadi perubahan muatan ion, di mana ion yang di luar positif akan masuk ke dalam membran untuk menghantarkan impuls, sementara yang negatif keluar dari membran. Jadi Ibu ulang, ketika dalam keadaan istirahat, di dalam negatif, di luar positif. Tetapi ketika sedang menghantarkan impuls, di dalam jadi positif, di luar jadi negatif. Nah, nanti ketika impuls ini dia bergerak, sini ya, bergerak, maka bagian dari neuron yang tadi mengalami depolarisasi akan berubah kembali, yaitu di luarnya positif, di dalam negatif, gitu ya. Jadi setelah impulsnya lewat, maka nanti posisinya kembali ke semula, di luar positif, di dalam negatif. Nanti lebih jelasnya kalian bisa lihat di animasi. Kemudian yang berikutnya adalah sinapsis. Sinapsis ini adalah proses penghantaran impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Kalau yang tadi, yang ini, proses penghantaran impuls di dalam neuron yang sama. Jadi hanya dalam satu neuron, ya, dalam satu neuron. Seperti yang terjadi pada gambar ini. Nah, jadi potensial aksi itu penghantaran impuls di sepanjang ini, nih, sepanjang neuron. Ini proses penghantaran impuls potensial aksi yang tadi di luarnya positif, di dalamnya negatif. Ketika impuls datang, itu ya, maka di dalam positif, di luar negatif. Ketika impulsnya sudah lewat, maka keadaannya kembali ke semula, itu di luar positif, di dalam negatif. Jadi potensial aksi itu proses penghantaran impuls di sepanjang akson. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memindahkan impuls dari neuron ini ke neuron yang ini? Nah, ini kan syaratnya beda gitu ya. Oke, nah itu yang disebut dengan sinapsis. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan sinapsis. Sinapsis adalah proses penghantaran impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Contohnya misalkan di sini, ini satu neuron dan ini neuron yang lain. Nanti proses penghantaran impuls dari neuron yang ini akan dihantarkan ke neuron yang ini. Nah, di sini ada pertemuan antara neuron yang ini ya dengan neuron yang ini. Nah, pertemuan antara ujung akson dari satu neuron dengan ujung dendrit dari neuron yang lain itu disebut sebagai sinapsis ya. Nah, neuron ini disebut sebagai neuron presinaptik karena dia berada sebelum sinapsis. Sementara neuron yang ini disebut sebagai postsinaptik karena dia berada setelah sinapsis ya.